Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rizka Sumawardani, NPM 231060147, Prodi Psikologi Islam, dosen pengampu Bapak Agus Devrianto MAG. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester dari soal-soal yang telah diberikan. Jadi soal yang pertama itu adalah sebutkan objek material atau objek kajian dan objek formal dalam gerakan keagamaan dalam Islam. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa objek itu adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Nah, jadi objek material sendiri itu adalah segala sesuatu yang dipelajari dalam kaitannya dengan fenomena agama yang terdapat dan terjadi dalam pikiran, manifestasi agama, tindakan, dan perbuatan manusia beragama. Sifat dari objek material ini adalah universal atau segala sesuatunya nyata. Nah, contoh dari objek material ini adalah kerusuhan antar umat beragama. Kemudian selanjutnya ada objek formal, yaitu sudut pandang dari mana sang subjek itu menelaah objek materialnya. Nah, objek formal ini bersifat empiris dan khusus. Contoh dari objek formal ini yaitu pendekatan-pendekatan di studi agama. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu jelaskan konsep ideologis fundamental radikalisme atau fanatisme dalam menganalisis makalah Anda. Jadi judul makalah saya sendiri itu adalah aliran Asy'ariyah. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa ideologis fundamental adalah paham yang menggunakan agama sebagai sistem politik mereka, yang mana hal tersebut menggunakan kitab suci sebagai landasan mereka. Dalam aliran Asy'ariyah itu mengambil dasar keyakinan dari Kulabiliyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Kulah dalam meyakini sifat-sifat Allah, kemudian mengedepankan akal di atas tekstual ayat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Aliran ini disebut juga sebagai aliran ahli sunnah, di mana kemunculannya mengatasi berbagai paham yang berkembang di kalangan umat Islam dan menjadi penengah berbagai persoalan pemikiran umat. Kemudian yang kedua ada radikalisme atau fanatisme, di mana dalam Asy'ariyah itu dihadapkan pada dua pandangan ekstrim dalam persoalan kodimnya Al-Quran. Yang pertama Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran diciptakan oleh makhluk sehingga tidak kodim. Yang kemudian serta pandangan Mazhab Hambali menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Zahriyah bahkan berpendapat bahwa semua huruf kata bunyi Al-Quran itu adalah kodim, sedangkan Asy'ari berpendapat bahwa walaupun Al-Quran terdiri atas kata-kata, huruf, bunyi, semua itu tidak melekat pada esensi Allah dan karenanya tidak kodim. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu kerangka berpikir gerakan keagamaan dalam Islam. Jadi Islam itu masuk ke Indonesia tanpa peperangan, benar-benar dengan perdamaian. Nah, itu dikarenakan tolerannya yang sampai membuat budaya yang ada di Indonesia itu menjadi Islam. Nah, salah satu contohnya yaitu tahlilan, itu adalah budaya Hindu. Biasanya orang Hindu apabila ada yang meninggal itu selalu mengadakan pesta seperti minum arak, membakar daging hewan, atau bahkan membakar tubuh manusianya sendiri. Nah, itu semua dirubah itu setelah Saisil Bakhir itu bilang bahwa merayakan pesta itu tidak apa asalkan dibarengi dengan zikir. Nah, gerakan Islam itu menggunakan konsep rahmatan lil alamin. Kenapa rahmatan lil alamin? Karena datangnya Rasulullah ke dunia ini dengan rahmatan lil alamin yang memang dipakai di Indonesia dengan lebih menekankan kepada toleransi, tapi tidak merubah atau menghilangkan isi dari Islam itu sendiri. Jadi gerakan Islam itu datang ke Indonesia pada abad ke-20 ini dengan konsep rahmatan lil alamin, dengan mendakwahkan sikap-sikap toleran di Indonesia sehingga ajaran Islam itu bisa diterima dengan baik di Indonesia. Baik, untuk soal yang keempat itu bagaimana pendapat saya tentang Syiah atau Setuju. Jadi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa Syiah sendiri itu merupakan salah satu sekte pecahan dari Islam. Dan dalam keyakinan ini, Syiah itu dikatakan bahwa Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti kekhalifahan Islam selanjutnya. Dan mereka percaya bahwa keluarga Muhammad, yaitu para imam Syiah, adalah sumber pengetahuan terbaik tentang Quran dan Islam, guru terbaik tentang Islam setelah Nabi Muhammad, dan pembawa serta penjaga terpercaya dan tradisi sunnah. Jadi secara khusus Syiah itu berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib yaitu sepupu dan menantu Muhammad dan kepala keluarga Ahlul Bait
adalah penerus khalifah setelah Nabi Muhammad yang berbeda dengan khalifah lainnya yang diakui oleh Sunni. Menurut keyakinan Syiah, Ali bin Abi Thalib ini berkedudukan sebagai khalifah dan imam itu melalui wasiat dari Nabi Muhammad. Pada masa kekhalifahan Ali juga muncul golongan Syiah yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah golongan yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Yang kedua adalah golongan Sabah atau pencela. Dan kemudian ada golongan Mufadilah, yaitu mereka yang mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar. Jadi riwayat semacam ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dari Muhammad bin Hanafiyah bahwa ia bertanya kepada ayahnya, siapakah manusia terbaik setelah Rasulullah? Ia menjawab Abu Bakar. Kemudian siapa? Dijawabnya adalah Umar. Jadi dalam sejarah Syiah mereka terpecah menjadi 5 sekte utama, yaitu Kaisaniyah, Imamiyah atau Rafidah, Zaidiyah, Gulat, dan Ismailiyah. Hubungan antara Sunni dan Syiah telah mengalami kontroversi sejak masa awal terpecahnya secara politis dan ideologis antara para pengikut Bani Umayyah dan para pengikut Ali bin Abi Thalib. Sebagian kaum Sunni menyebut bahwa kaum Syiah dengan nama Rafidah yang menurut etimologi bahasa Arab bermakna meninggalkan. Baik, untuk soal yang terakhir langsung saya jawab saja. Ketika kita memposisikan diri kita dalam masyarakat yang berbeda aliran dari Islam, kita tetap menjaga toleransi, menghargai serta menghormati, asalkan tidak ada saling menimbulkan kemudorotan antara masyarakat yang berbeda aliran. Mungkin sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas syiratal mustaqim wa ma fi illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.